gini, yaudah kita jalan. Terus abis itu tiga-tiganya cewek, empat-empatnya cewek yang lagi dapat itu dia ngelihat juga gitu loh. Jadi mereka ngelihat, terus gue bilang, akhirnya gue kesal karena kan berhenti mas jadinya. Nah di tengah kekesalan gue nyeletuk gini dalam hati, lu nongol lagi gue tubruk lu. Yang teriak nih kali ini bukan yang cewek-cewek, yang cowok bilang, mas itu di depan ada apa, dia bilang gitu. Terus karena gue capek, gue refleks, tas gue buang, terus gue lari. Terus gue lari sebisa mungkin, terus nah sosok itu tuh sama. Kenapa gue bilang itu setan gitu ya, karena based on yang gue lihat pertama kali dulu, yang dia kabur kayak hologram gitu, itu juga gitu mas. Tau nggak, di belakang gue kayak ada orang deh gitu, kabur mereka gitu kan. Dan resikonya lebih gede Karena capek gitu. Karena kan turun kan lebih capek kan gitu. Nah mas, lo kan pelukis. Ada dari karya lu yang berdasarkan spiritual atau hal-hal yang aneh nggak yang pernah lo buat? Ada beberapa. Gue punya lukisan gue judulnya Nyai. Itu gue bikin sesaat setelah gue bangun tidur, karena gue memimpikan hal yang sama. Jadi yang gue lukis itu apa yang gue lihat di mimpi gue gitu. Jadi gue ngimpi gue ada di pinggir pantai, di tebing batu gitu. Terus gue ngelihat ada penari Jawa, ada orang berpakaian Jawa nari di sana gitu. Terus gue denger kidung, karena gini mas, gue kan kalau tidur tuh selalu sambil dengerin wayang gitu-gitu ya, kelonengan Jawa gitu-gitu. Gue pikir mungkin yang gue denger tuh adalah dari video YouTube kali yang gue setel gitu. Gue pikir gitu, tapi kok ada orang narinya. Terus gue pikir, bagus nih secara apa ya, secara komposisi tata letak nih, kalau gue lukis nih bagus nih. Akhirnya gue maksain diri buat bangun lah gitu, terus gue ngelukis gitu. Mungkin nanti kita bisa tampilin juga karyanya gitu. Karyanya sekarang sih masih ada di Jogja gitu, dikoleksi sama salah satu orang yang suka banget. Nah begitu, yang menariknya pernah gue upload karya itu tuh, terus ada belasan orang yang nge-DM gue mau beli karya itu gitu. Tapi sebelumnya mereka nanya, mas ini ngelihat foto atau apa? Gitu. Pertanyaannya rata-rata kayak gitu. Terus gue ceritain, gue ngelihat itu di mimpi gue kayak gini. Tuh pertanyaannya tuh sampai ada yang, tapi lu diajak ngomong nggak? Atau suaranya gimana? Atau ini. Gue bilang, enggak, gue nggak ngerasa dia ngelihat gue gitu. Gue yang ngelihat dia, tapi dia seolah-olah nari-nari aja tanpa tahu kalau gue ngelihat di sana gitu. Atau dia juga nggak peduli gue lihat atau enggak gitu. Terus ya udah, pas gue lihat profil orang yang nanya gue tuh rata-rata paranormal gitu mas. Kayak guru spiritual apa gitu, kayak gitu. Gue bilang, mas kenapa dikasih judul Nyai gitu? Ya Nyai itu kan sosok perempuan yang dihormati ya, kayak kiai itu kan sebutan buat sosok yang dihormati, biasanya laki-laki gitu. Nah Nyai itu kan pasangannya gitu. Nah karena gue nggak tahu siapa nama orang yang ada di mimpi gue itu, sosoknya namanya siapa, ya gue sebut aja Nyai gitu. Ya kalau akhirnya teman-teman narik korelasinya ke Nyai Roro Kidul mungkin atau siapapun, banyak tuh yang ada beradaptasinya ke sana. Iya karena kan pakaiannya hijau gitu, pakaiannya hijau terus di pantai terus nari, itu kan siapa lagi kan gitu. Rata-rata pada ngarahnya ke sono. Proses pembuatan itu ada kendala atau apa nggak? Kendala nggak, kayak ngalir aja gue akhirnya gitu. Dan itu cepet banget. Gue bikin lukisan tuh nggak ada 2 jam kok. Oh dimudahkan ya? Dimudahkan. Ada lukisan yang secara proses dipersulit ada. Gimana tuh mas? Ada. Jadi jujur gue lupa judul karyanya apa, tapi mungkin kita bisa tampilin fotonya di sini, ntar gue share. Jadi lukisan itu adalah pesanan dari salah satu orang kolektor gue, yang mana dia cerita sama gue, mas gue punya sketsa dari guru spiritual gue gitu. Ada sketsanya, ada kertas bertulis, bergambarkan orat-oratan pakai pulpen gitu. Terus gue diminta untuk
merealisasikan itu versi gue sendiri, Mas. Nah, yang menarik adalah dia cerita gue adalah pelukis ketiga yang dia temuin. Dia bilang, Mas, ini lukisannya kayak mistis banget nih gitu. Terus kenapa? Karena pertama gue nyari pelukis tuh udah janjian, gue cari rumahnya nggak ketemu, dia bilang gitu. Padahal rumahnya ada di situ. Terus pelukis kedua kalau nggak salah nolak gitu, karena nggak kuat. Nah, waktu dia ngubungin gue awalnya juga gitu, Mas, ada kejadian di mana dia nggak bisa ketemu gue, padahal udah gue Sherlock. Jadi dia yang coba nelpon gue nggak megang handphone. Pas gue pegang handphone dia bilang dia udah balik gitu. Karena saya nggak nemu, Mas, lokasinya. Padahal gampang banget istilahnya, lu bisa tanya orang sekitar tempat gue di mana gitu. Nah itu kejadian. Terus dia pikir apa nggak usah dilanjut kali, Mas, ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Terus akhirnya gue konsultasi sama nyokap. Kata nyokap suruh puasa dulu sehari. Akhirnya gue puasa tuh. Gue puasa sehari. Terus karyanya itu kalau gue nggak salah inget tuh pokoknya persegi ukuran 80x80 atau 100x100, gue lupa. Akhirnya gue kerjain malam. Mulai dari bikin background aja tuh gue udah kok nggak enak banget ya gitu. Gue bikin background merah hitam, terus gue sambil share itu di Twitter gitu. Biasanya karena gue nggak ada teman ngobrol kan ketika gue bikin, terus gue share di Twitter gini. Ada salah satu teman yang ngeh gitu. Oh, lo lagi garap ini gitu. Berat ya, dia bilang gitu. Iya, Mbak, dia bilang gitu. Terus gue bikinlah satu persatu sosoknya. Jadi di sana ada 4 sosok gitu. Gue bikin satu sosok pertama gitu. Itu gue udah levelnya tuh udah merinding gitu. Cuman kayak merinding, kok gue merinding banget gitu. Cuman ini suges kali ini suges gitu. Bikin sosok yang satunya tuh udah ke gangguannya tuh udah mual gitu, udah mual gitu. Sampai akhirnya jadi itu lukisan yang kalau biasanya gue ngelukis kan ya udah ketika gue istirahat lukisannya di situ aja. Ini enggak, gue kalau ngelukis pas gue ngelukis itu kalau gue istirahat ngelukis lukisannya gue balik. Karena gue takut sama lukisan gue sendiri gitu. Nah terus kejadian kayak kuas dipindahin, kayak cat dipindahin, cat yang udah gue buka ditutup lagi gitu-gitu. Terus gue mikir kayak apa nggak boleh pakai warna ini kali ya gitu. Cuman logika gue tetap ngejar ke mungkin karena gue capek dan parno gue lupa naro kuas gue di mana mungkin gitu. Tapi ini tuh enggak, ini tuh pindahnya jauh, Mas gitu. Jadi kayak mau gue udah set semuanya di sini, terus kanvas gue di sini gitu. Tiba-tiba yang ada di sini tuh balik ke tempat awalnya di sono gitu. Kayak kan gue udah ambil ini tadi, ambil beberapa kali tuh kayak gitu. Terus gue sampai telepon ibu, gue telepon nyokap, Bu aku lagi garap ini gitu. Terus ya udah ini aja, Mas, berdoa aja intinya kayak gitu. Terus akhirnya kelar, lukisannya kelar, gue kasih lihat ke kolektor gue. Dia bilang gue yang ngejar, Mas ini mau diantar kapan, karena kebetulan kan di Jogja juga dia. Terus, akhirnya gue ngantar tuh, Mas, setengah 12 malam. Terus gue ngantar, gue naik motor tanpa gue tutupin, udah terus gue naik motor aja gitu, gue tenteng gitu. Karena 1 meter tuh gue tenteng begini di jalan. Nah yang lucunya adalah pas di lampu merah tuh ada mas-mas gitu di sebelah gue berhenti gitu, mungkin belum ngeh kalau gue bawa lukisan. Pas ngeh tuh dia langsung ekspresi kaget tuh kayak anjing gitu ya. Terus kayak dia jalan aja, terus gue bilang, masih merah lampunya, woi mau kemana, gue bilang gitu. Terus gue bilang, lah ya kan gue bawa ini lukisan ini. Terus gue nyampe lah nganterin lukisan itu ke daerah Gejayan, namanya Jembatan Merah gitu. Sekarang jembatannya udah lagi mau direnov tuh kayak gitu. Udah terus akhirnya gue kasih aja, terus gue kasih lihat hasil akhirnya ke nyokap. Terus banyak lah tuh percakapan, ini sosok siapa, karena kan ada sosok prajuritnya, ada sosok wanita muda, tapi dia bilangnya, Mas ini tuh sosoknya wanita muda, tapi gue nggak bisa gambar itu sebagai sosok wanita muda. Jadi dia bahkan nggak request rambutnya harus putih sebenarnya, dia nggak ngasih tahu itu, karena kan sketsanya kan hitam kan. Tuh gue bikin tuh rambutnya putih. Tadinya tuh rambutnya hitam, Mas, jadi pas gue bikin rambutnya hitam tuh kayak gue nggak terima gitu. Akhirnya gue nggak terima, gue sendiri yang bikin padahal. Kayak nggak bisa nih bikin sosok muda tuh kayak bukan ini kali ini. Terus gue bongkar lagi, gue bikin putih rambutnya gitu, gue bikin mimik wajahnya itu wanita tua gitu. Dan di situ tuh ketika ada teman gue yang nemenin itu, dia bilang gue temenin sambil telepon deh gitu, karena kayaknya lu padet banget tuh di belakang lu nih, ada ini gitu.
gue nggak bisa ngelihat, cuman gue ngerasain kayak berat nih, berat. Punggung gue berasa berat, sakit gitu, terus mual. Sampai akhirnya pas lukisan itu kelar tuh gue nangis. Udah nangis, udah capek segala macem, udah. Terus gue ngubungin, gue coba ngobrol sama teman-teman yang lain. Udah nih gue udah kelarin karya nih gitu. Itu menurut gue karya gue paling mistis sih gitu. Karena based on sketsa orang itu, dan sketsa orang itu dari orang yang memang mempelajari ilmu spiritual kayak gitu-gitu. Itu dari hasil sketsa itu udah dorongan aja ya sampai nggak terima dengan ini rambutnya hitam, pengennya putih, itu udah bawaan aja, nggak tahu kenapa ya? Iya, nggak tahu kenapa, kayak intuisi aja gitu. Kayak ini kayak nggak boleh gini, nih kayak nggak boleh gini. Gitu. Karena kan gue menggambarkan sosok yang gue nggak tahu sebelumnya. Gitu. Itu PR-nya gitu. Tantangannya di situ. Lo sempet ngobrol sama nyokap tentang si sosok masing-masingnya tuh. Masih inget gak mas? Satu tuh prajurit. Bajunya kayak prajurit kerajaan tapi kayak bukan dari Jawa gitu. Tapi padahal si kolektornya tuh bilang lukisan ini tentang Merapi gitu. Gue bingung kenapa prajuritnya bukan prajurit Jawa. Kenapa nggak pakai lurik atau jarik Jawa gitu, gue nggak tahu. Jadi kayak topinya itu topi-topi dari Minang gitu-gitu. Terus kalau tombaknya tetap dia pakai tombak. Terus ada sosok selain si wanita tua tadi itu, wanita tua itu bajunya merah, terus di kakinya itu kayak ada ruangan lubang gitu, jadi kayak lubang. Nah di bawahnya tuh ada orang jalan menuju ke sana. Gitu. Pun maknanya gue nggak tahu apa dari sketsa itu. Cuman itu juga yang gue lukis gitu. Terus di sebelahnya si orang tua tadi itu ada sosok tinggi gede gitu. Tinggi gede. Ya mungkin kayak buto atau kayak genderuwo yang paling umum gitu ya. Mata merah nyala, berbulu hitam dan segala macam. Nah itu ada, dan gedenya hampir sama kayak si wanita tua itu tadi kayak gitu. Tapi mereka nggak dalam posisi berantem atau apa gitu, enggak. Cuman sosoknya ada di sana. Gue tanya nyokap juga, ya nyokap cuma bilang ini yang antagonis nih, kayak ini yang protagonis yang ini, cuman gitu-gitu doang. Tapi nyokap juga nggak bilang sama gue ini siapa tuh, enggak. Katanya kalau memang nanti mau dijelasin ya paling mereka datang ke mimpi, biasanya gitu, atau mereka ngasih apapun tanda bahwa mereka pengen ngomong. Cuma kalau enggak ya udah. Oh, kalaupun mereka mau ngasih tahu mereka siapa, mereka yang datang langsung sama mas ya? Iya, bukan gue yang harus nanya gitu. Ini lukisan dibuatnya kapan nih mas? Pertengahan tahun lalu kalau nggak salah. Pertengahan tahun lalu. Jadi sekitaran Agustus Septemberan gitu kalau gue nggak salah ingat. Sampai lo anterin ke yang mesen ini, sampai di dia aman, nggak ada kendala selain ketemu sama orang yang di jalan tadi ya? Aman, tapi abis itu gue nggak pernah lagi berkomunikasi sama kolektor gue yang ini sampai sekarang. Oh, hilang gitu aja? Iya, gue nggak tahu namanya siapa, gue lupa. Kontaknya gue nggak punya. Kayak nggak berbekas aja gitu mas gitu. Kalau kolektor gue yang lain mungkin gue tahu karena masih kontak-kontakan kadang gitu. Ini nggak ada. Oh, bisa dibilang misterius juga nih yang mesen nih? Bisa jadi, menurut gue iya. Dari awal kenal juga nggak ada yang ini dia siapa dari pertemanan atau apa enggak ya? Enggak. Kayak dia tiba-tiba ngubungin gue random aja gitu. Ngubungin gue random, terus mas bisa pesan lukisan nggak? Boleh. Mau lukisan apa? Ini, gitu. Oh ya udah, gitu. Menarik nih. Gitu. Ya udah. Hilang sekarang. Cuman ada sisa hasil dari yang lo. Iya, hasil fotonya. Foto iya. Sebelum dikirim. Iya. Foto hasil behind the scene tuh ada. Karena setiap stepnya gue foto. Gue pengen nginget ini nih gitu. Kenapa lo nggak sampai nggak berani di saat proses itu tuh sampai gambarnya lo balik tuh
Rasa apa yang lo terima tuh Mas? Rasa gimana ya? Gimana lo ngenalin seseorang gitu? Gimana lo memvisualkan orang yang mungkin dia nggak pengen divisualin kayak gitu sih? Kayak gitu. Kayak lo mau ngenalin ke orang-orang seseorang gitu. Seseorang itu tipikal yang nggak mau kenalan sama orang gitu. Ya kan lo jadi punya beban, ya apakah dia berkenan atau tidak? Lebih ke kayak gitu sih. Lebih ke apakah sosok yang gue gambar ini sesuai dengan sosok aslinya atau tidak gitu, karena nggak ada referensi, gue nggak pernah ketemu langsung gitu. Itu yang gue rasa kayak tanggung jawabnya kesana aja gitu. Terus jadi gue nggak tahu ya, dan gue ngelukis itu kan lampu gue matiin tuh, jadi gue cuma pakai satu lampu gitu di kamar yang buat nyorot itu doang. Jadi terus semuanya jadi kayak lebih melankolis aja gitu. Ya begini nih gitu. Karena begitu gue hidupin lampu tuh dan itu putih tuh menurut gue nggak masuk aja gitu. Dan gue nggak tahu kenapa kayak gue punya perasaan lampunya harus dimatiin pas ngelukis ini. Gitu Pak. Padahal kalau ngelukis yang lain mah nyala aja gitu. Nyala nyetel lagu apalah gitu. Biar Di arah ini emang gitu. Iya. Jadi kerasanya kayak di lukisan ini lu nggak boleh nyetel lagu apapun, lampu harus mati, bla 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 gitu. Lu harus sholat dulu, begitu katanya. Kayak ngerasanya gitu. Akhirnya itu yang gue lakuin gitu. Ya kayak lu pernah nggak sih ngelakuin sesuatu karena memang ya udah gitu, gue pengennya begitu nggak tahu kenapa gitu. Nah itu dia. Sampai endingnya, sampai lo sempet nangis. Nangis kejar, gue telepon ibu, gue nangis kejar. Gue telepon nyokap, lukisannya udah kelar nih gitu. Ya, gue nggak bisa, gue kayak sedih ya gitu, kayak gue salah nggak ya gue ngelukis ini, kayak gitu perasaannya tuh. Kayak ada rasa kehilangan karena gue tahu gue akan pisahkan sama karya ini kan. Kayak gitu, ada sisi melankolisnya gitu. Dan endingnya pun lo emang bener-bener berpisah sama karya lo yang ini. Iya. Nggak ketemu sama sekali. Sampai sekarang. Gue belum pernah lihat. Padat. Kayak jalanan Bekasi depan sini nih. Gila, cerita pengalaman yang mungkin kalau dipikir-pikir hal yang lo alamin ini kenapa bisa terjadi nggak tahu ya. Dan kalau diceritain mungkin juga orang percaya apa enggak. Iya. Itu tapi lo rasain. Itu dia. Nah, buat temen-temen nih yang punya cerita kayak Mas Miftah, lo bisa ceritain di Narasi Misteri, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow Instagramnya Narasi Misteri, dan ada juga TikToknya yang isinya nanti akan berbeda dari YouTube dan Instagram. Nah, Mas Miftah boleh infoin ke teman-teman Instagram atau ada channel selain Instagram? Oke, buat teman-teman yang mau follow Instagram bisa @miftahrizak, Twitter Miftah_Rizak. Sementara sih dua itu yang paling aktif ya gitu. Kalau YouTube kayak belum ada. Semua karyanya Mas Miftah ada di Instagram semuanya ya? Bisa dilihat di Instagram atau bisa di Instagram ada link websiteku yang bisa masuk ke situ. Oh, ada di websitenya juga ya. Dan kalau mau tahu update apapun setiap eventnya Mas Miftah juga ada di sana ya? Bisa Jadi, di Instagram, Twitter bisa. Jangan lupa di follow Instagram dan Twitternya Mas Miftah. Dan event yang lagi berlangsung saat ini dari tanggal 14 Mei sampai 14 Juni di Kukira Coffee and Art Space di Jakarta Selatan, Cipete, Jakarta Selatan. Fatmawati. Oke. Nah, buat kalian yang mau lihat hasil langsung dari karya-karyanya Mas Miftah, lo bisa datang langsung ke Kukira Coffee Cipete sampai tanggal 16 bulan Juni. 14 Juni. Nah, lo bisa mampir ke sana selagi masih ada hasil-hasil dari Mas Miftah. Oke, kalau gitu Mas Miftah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sudah mau mampir ke Narasi Misteri. Yes. Semoga cerita dari Mas Miftah bisa diambil sisi baiknya dan yang buruk-buruknya dibuang aja. Ya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman ceritanya Narasi Misteri. Terima kasih banyak. Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.